Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Ya, baik. Ini adalah meet kita yang berikutnya, yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya. Bunita harap hari ini kalian mengikuti meet dengan tertib, ya? Sungguh, ya? Nanti ketika materi diberikan, jangan lupa untuk mematikan mikrofon dulu. Lalu jika ingin berbicara atau mau menjawab pertanyaan, boleh mic-nya dinyalakan kembali seperti biasa. Gitu ya. Ya. Baik, akan kita mulai ya. Kelihatan tidak Bunita share screen? Kelihatan. Sekarang Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Baik, Mak, cinta Nabila kita mulai hari ini. Coba yang bicara Bunita dulu, ya, Mas Ihsan. Oke. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semua diri mendapatkan ilmu bermanfaat. Baik, hari ini yang hadir ada Akbar hadir. Ihsan, kemudian Arfan, kemudian David, Dava, Niken ada tidak? Tidak, Bu. Tahu, Bu. Lala Ada. Hiu makan panggung. Lah ya nggak tahu. Tanya saya. Mas ini serius sih, biar aku bercanda gitu ya. Mas Ihsan sama Mas Dava, tolong ini sungguh-sungguh ya. Iya aja nggih. Rido. Bu. Wisnu. Oke. Alhamdulillah yang hadir hari ini lebih banyak daripada minggu kemarin. Jadi bisa mengikuti dengan baik untuk hari ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi siapa yang masih ingat? Ayub. Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Ayub. Kemudian membahas sikap-sikap keteladanannya, sikap apa yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini materi kita adalah
kisah keteladanan Nabi Musa. Jadi yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Musa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti setelah belajar, setelah diskusi, setelah melaksanakan pembelajaran, anak-anak diharapkan bisa memahami kisah keteladanan Nabi Musa dan bisa menganalisis juga menyimpulkan penerapan sikap keteladanan kisah Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian kalian nanti juga diharapkan dapat menjelaskan, mendeskripsikan keteladanan Nabi Musa. Dan juga yang paling utama, kalian dapat melaksanakan keteladanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, langsung akan kita saksikan video tentang kisah Nabi Musa. Saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan negara yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan galak, bahkan dia berani menyebut dirinya Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Mic-nya dimatikan dulu coba biar nggak bercampur suaranya. Ya, coba saya ulang lagi nanti. Gak ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya, Bu. Gak ada suaranya, Bu. Enggak ada. Lah, Ya. hilang. Kok gak ada Suaranya. suaranya, Bu? Oke, Hilang. saya ulang. Lah, kok hilang suaranya? Hilang. Yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga, ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun ingin mengangkatnya sebagai anak, maka diutarakanlah niatnya itu kepada Fir'aun. Akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui. Karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Fir'aun, dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Kupti dan orang Israel yang sedang berlahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel,
dan orang Kipti itu tidak mau diajak berdamai. Dan dengan sekali pukulan, orang itu langsung meninggal dunia. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa lalu dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang dan bertaubat memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dan ia telah diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita yang sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak mereka. Gadis-gadis itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang ingin menang sendiri. Musa segera menolong 2 gadis itu. Musa dapat mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang gadis itu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa pun memenuhi undangannya. Sikapnya yang sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Fir'aun, dan kemudian bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya. Musa juga diminta untuk bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun untuk syarat menjadi mas kawinnya. Musa pun setuju. Malah ia menggunakannya menjadi 10 tahun untuk menggembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjiannya dengan sabar. Selama itulah nampak bagi keluarga Nabi Syuaib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib memilihnya sebagai menantu. Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa sepertinya orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan tidak seperti biasanya. Nabi Musa menempuh jalan memutar menuju Mesir. Pada suatu malam, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Pada saat itulah ia melihat api yang terang benderang di arah sebuah bukit. Nabi Musa lalu berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Nabi Musa lalu menghampiri api di bukit itu. Setelah ia cukup dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci bernama Tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan selanjutnya, ia dibekali pula mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Janganlah takut, peganglah ular itu. Aku akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap Nabi Musa, mendadak berubahlah menjadi tongkat seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu ia pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya. Maka hati Nabi Musa kembali tentram. Ia juga meminta saudaranya, yaitu Harun, agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Fir'aun. Sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Nabi Musa dikabulkan. Mereka kemudian bersama-sama menghadap Fir'aun. Akhirnya, mereka dapat bertemu juga dengan Fir'aun. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Terima kasih, Bu. Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas. Baik, sudah disaksikan ya videonya tadi? Sudah. Sudah punya gambaran tentang kisah Nabi Musa?
Belum. Tadi videonya jelas nggak? Tadi videonya jelas nggak? Jelas. Dari video tadi kalian kan sudah menyimak ceritanya. Ada beberapa peristiwa di dalam kisah Nabi Musa, ya kan? Yang pertama, Nabi Musa itu lahir pada masa raja siapa tadi? Firaun. Ya. Nah, Firaun ini hidup dari mana tadi? Yang masih ingat? Mesir. Ya, Mesir. Jadi Firaun ini memerintah negeri Mesir. Ya, dia adalah seorang raja yang bagaimana? Raja yang bagaimana? Tadi Kejam. jelaskan dalam video. Kejam. Dan dia juga menganggap dirinya sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan. Oke. Pada suatu hari dia bermimpi bahwa dia akan apa? Ayo, siapa yang ingat? Firaun bermimpi akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Nah, karena mimpi itu, karena dia takut akan dikalahkan, maka dia memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk apa? Tadi perintahnya, siapa yang ingat? Membunuh laki-laki. Membunuh bayi laki-laki. Termasuk kemudian si Musa ini tadi kan lahir juga pada saat itu. Nah, pada saat itu orang tua Nabi Musa bingung apa yang harus dilakukan. Ternyata anaknya adalah seorang laki-laki. Nah, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah. Untuk apa tadi? Ibunya mendapat petunjuk untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai. Itu sedikit ulasan tentang video tadi. Nah, lebih jelasnya kita akan bermain gambar seperti minggu kemarin. Jadi kalian akan Bunita berikan gambar-gambar, ya kan? Dan kalian harus menjelaskan isi dari gambar tersebut sesuai dengan video yang sudah kalian lihat. Oke. Nah, ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian seperti minggu kemarin. Jadi setiap gambar ini ada penjelasannya. Nah, dan ini gambarnya juga tidak urut. Kalian akan mengurutkan gambar yang ada di layar ini, ada 4. Coba Bunita akan memulai dari Mas Hafid. Coba Mas Hafid. Gambar yang urutan pertama. Gambar nomor berapa? Halo, Hafid. 4. Ya, 4. Bagus. Apa penjelasannya, Mas Hafid? Gambar 4 ini apa ya penjelasannya? Nabi Musa bayi lahiran dilahirkan. Dilahirkan di masa Raja siapa? Firaun. Raja Firaun ini raja yang bagaimana, Mas Hafid? Kejam. Nah, kemudian Raja Firaun memerintahkan apa? Untuk membunuh bayi laki-laki. Ya, membunuh bayi laki-laki yang lahir. Kenapa? Kenapa kok bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh? Alasannya apa, Mas Hafid?
Karena ada seorang pemuda yang akan membunuh Fir'aun. Karena Raja Firaun itu takut dia suatu saat akan dikalahkan. Ya, betul Mas Novi, terima kasih. Yang kedua, coba Mas Ihsan yuk. Setelah gambar nomor 4, urutan berikutnya gambar nomor berapa ya? 3. Hmm? 3. Yakin? Nomor 3? Yang lain ada jawabannya lain? Gambar selanjutnya yang benar nomor berapa? 2. 1. Ya, 1, Bu. 2. Nomor 2 dulu dong. Nomor 2 dulu. Coba Mas Ihsan, nomor 2 itu bagaimana penjelasannya? Mas Ihsan. Bayi Nabi dilanjutkan ke sungai. Iya, itu suaranya siapa ya? Oke, ya, terima kasih Mas. Ya nomor 2, karena takutan ke anak laki-laki si Yukabat, jadi ibunya Nabi Musa itu namanya Yukabat, itu menghanyutkan, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai. Sungai mana? Siapa yang tahu sungai mana ya namanya? Nail. Ya, sungai Nil. Menghanyutkan ke sungai Nil. Baik. Setelah nomor 4, terus nomor 2, terus sekarang urutan berikutnya nomor berapa ya Mbak Lala ya? 3. Nomor 3. Nomor 3. Bagaimana penjelasannya nomor 3, Mbak Lala? Mbak Lala, halo, bagaimana penjelasannya? Ditemukan orang dan memberinya ke istri Fir'aun. Iya, jadi Nabi Musa tadi bayi Nabi Musa ditemukan oleh orang dan dikabarkan, diberitahukan kepada ibunya. Ibunya ini ternyata adalah istrinya Raja Fir'aun. Kemudian bayi itu diapakan, Mbak? Diasuh. Diasuh, dirawat karena sayang ternyata sama bayinya itu, mau diangkat menjadi anak. Lah berarti gambar yang terakhir atau gambar selanjutnya adalah nomor berapa, Mbak Triani? 1. Jelas ya, nomor 1. Penjelasannya bagaimana Mbak Triani? 2. Ibu Nabi Musa Fir'aun. Nabi Musa menyusui. Ya, kenapa Nabi Musa yang menyusui? Ibu Nabi kok bisa ya? Tadi mana ya ceritanya ya? Jadi diasuhkan sama Asia itu istrinya Fir'aun. Nah, diasuh Asia kemudian dicarikan ibu susuan. Mau dicarikan ibu susuan tapi sama siapa-siapa, sama Pak ibu susu yang lain. Nabi Musa tidak mau menyusu. Kemudian akhirnya ibunya Nabi Musa ini datang dan menawarkan untuk menjadi ibu susuan. Dan Nabi Musa baru mau menyusu. Baik, kita lanjut. Ada gambar lagi. Ya, ini ada gambar lagi. Ini kita beri nomor lagi. Ini nomor 5. Rabbil wal adim.
Astagfirullahaladzim. Nomor 6. Nomor 7. Nomornya mana, Bu? Itu sudah ada, kelihatan nggak? Enggak, Bu. HP-nya masih banget, Bu. HP-nya cuma segini, Bu. Udah kelihatan, Bu. Bentar ya. Bisa Kalau di make pasti kelihatan. Udah kelihatan. Ya, ini nomor 5. Ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8. 10. Ada angkanya itu kalau kalian perhatikan. 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambarnya. 7, 8. 7, Ya. 5, 6, 7, dan 8. Kalau gambarnya sudah urut. Nah, ini gambarnya wis urut, wis ora kangelan urut. Oke, berarti 5, 6, 7, 8 ini sudah sesuai dengan urutannya. Nah, tugasnya anak-anak hanya menjelaskan tiap-tiap gambar yang ada. Tadi sudah Mas Akbar, sudah Mas Ihsan, Mbak Triani, Mbak Lala. Sekarang Mas Arfan yuk. Mas Arfan nomor 5 ini penjelasannya apa Mas Arfan gambarnya? Fir'aun. Pemuda yang mati akan membunuh Fir'aun. Kadang Ayo, siapa yang ingat nomor 5 ini tentang apa gambarnya? Pemuda yang mati ingin Jadi, itu ceritanya ada 2 orang yang sedang berkelahi. Nah, kemudian 2 orang ini dari 2 suku yang berbeda. Satu dari suku Kipti, yang kedua dari Bani Israel. Nah, yang dibela oleh Nabi Musa adalah orang dari Bani Israel. Nah, karena dia membela, karena yang Bani Israel ini lemah, dia memukul yang suku Kipti, dipukul sama Nabi Musa. Ternyata dalam sekali pukul, apa yang terjadi tadi? Orangnya gimana tadi? Orangnya meninggal. Nah, jadi Nabi Musa ini jadi niatnya nggak mau membunuh, tapi malah membunuh. Nah, itu. Jadi dari orang dari suku Kipti tadi ternyata terbunuh oleh Nabi Musa. Itu penjelasan nomor 5. Coba sekarang nomor 6. Nomor 6, Mas Wisnu. Dijelaskan, Mas. Nomor 6 ini apa ya penjelasannya? berdoa kepada Allah. Berdoa karena apa? Karena membunuh karena Coba dibantu Mbak Triani, dibantu Mas Wisnu. Nomor 6 ini penjelasannya bagaimana? Nabi Musa bertobat. Ya, bertobat, merasa menyesal, betul. Ya, dia bertobat memohon apa kepada Allah? Memohon ampunan. Dia merasa sudah melakukan kesalahan dan akhirnya memohon ampunan kepada Allah. Dia sangat menyesal sudah membunuh orang. Ya, itu penjelasan nomor 8. Sekarang nomor 7. 7, sopo sing iso coba Sakbar isora. Nomor 7 ini gambarnya tentang apa, Mas? Gambar Nabi bertemu dengan Nabi Musa diundang oleh Nabi Sulaiman.
Su'aib. Nabi Syuaib ya, diundang karena apa tadi ya? Masih ingat tidak? Menolong putrinya. Iya, karena Nabi Musa menolong putrinya. Kemudian nomor 8, siapa ya yang mau menjelaskan nomor 8? Monggo, nggak Bunita tunjuk, silakan yang tahu nomor 8 ini apa penjelasannya? Karena tadi sudah menolong putrinya Nabi siapa tadi? Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa ini apa? Disuruh membantu gitu, disuruh membantu dan bersembunyi dari incaran Raja Fir'aun tadi. Kemudian putrinya ini dinikahkan dengan Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa akhirnya menikah dengan putri Nabi Syuaib. Sekarang tugas anak-anak adalah menulis tantangan apa yang dialami Nabi Musa tadi, di cerita tadi, dan bagaimana Nabi Musa menghadapi masalah atau tantangan tersebut. Coba ditulis di buku tulisnya, masalah yang dihadapi oleh Nabi Musa itu apa, dan bagaimana Nabi Musa menghadapi masalah tersebut. Ya, Bunita beri waktu 5 menit. Oke? Silakan. Bunita ulang sekali lagi, tuliskan masalah apa yang dihadapi oleh Nabi Musa dalam kisah yang sudah kalian lihat tadi, lalu bagaimana Nabi Musa menghadapi masalah tersebut. Jelas ya? Monggo ditulis. Ya, gimana sih? Aku mau banyak. Sudah ya. Siapa yang bisa yuk yang mau membacakan hasil tulisannya? Belum. Oke, monggo Mas Arfan. Bagus. Ayo, silakan. Belum. Kita melakukan kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Iya, tadi Nabi Musa melakukan kesalahan, kemudian mohon ampunan kepada Allah. Baik, coba ada lagi yang mau membacakan hasil tugasnya? Oke, monggo Mas Akbar. Nabi Musa tidak sengaja memukul suku Kifti yang bertengkar dengan suku Bani Israel. Kemudian Nabi Musa dari Mesir. Nabi Musa memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah. Sudah, Bu. Ya,
Oke, sama seperti yang ditulis oleh Mas Arfan, tapi lebih jelas ya. Jadi Nabi Musa itu tidak sengaja membunuh seseorang dan dia bertobat, mohon maaf kepada maupun kepada Allah. Ada lagi satu lagi yang mungkin mau membacakan hasil tugasnya? Sudah, baik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang kisah Nabi Musa, jadi baru separuh ya. Di minggu depan akan ada lagi pertemuan kita dan melanjutkan kisah Nabi Musa yang berikutnya. Karena kisah Nabi Musa ini panjang sekali, masih ada lanjutannya lagi. Oke. Nanti untuk tesnya, untuk soal latihannya, Buni kita bagikan di grup WA, silahkan dikerjakan ya. Untuk soal tes di grup WA silakan dikerjakan, ada linknya sudah Bunita bagikan di sana. Oke. Untuk hari ini mari kita simpulkan dulu yuk. Kita simpulkan dulu kisah dari Nabi Musa tadi, sikap keteladanan apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Musa tadi. Tadi si Mas ya bertobat. Ya, bertobat. Jadi setelah melakukan kesalahan itu beliau tidak malu mengakui kesalahannya. Jadi Nabi Musa tidak malu mengakui kesalahan dan mau bertobat kepada Allah. Anak juga seperti itu. Kalau melakukan kesalahan harus minta maaf, mengakui kesalahan itu, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulang. Mengulang kesalahan yang sudah dibuat. Nek wis minta maaf yo aja dibaleni, engko bar minta maaf mengulang lagi kesalahannya yo doe jenenge kuwi tidak menyesal. Kalau orang menyesal itu berarti harus berjanji ora dibaleni. Nah, dibaleni berarti masih belum nyesal itu namanya. Ya, gitu ya. Kalian juga begitu sama temannya kalau punya salah ya minta maaf, sama orang tuanya kalau punya salah ya minta maaf, sama saudara, sama teman gitu. Oke. Baik, terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa nanti soal dikerjakan ya. Untuk hari ini Bunita tutup. Mari kita tutup dengan doa selesai belajar bersama. Allahumma arinal haqqo warzuqna wa arina warzuqna tina. Selamat mengerjakan soalnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Bar.